Setelah selesai mengambil pesanan di toko langganan yayasan, Aki berdiri di samping mobil menunggu Andini keluar. Lama ia menunggu. Gadis itu tak kunjung keluar. Aki sempat khawatir. Bagaimana jika gadis itu kabur? Apa yang akan dia katakan pada Ibu Nuri, pengurus yayasan yang telah diberi mandat oleh Mbah Putri? Aduh, tidak seharusnya aku mengizinkan anak itu ikut, sesal Aki. Namun, perasaan begitu lega saat lihat Andini keluar dari pagar rumah panti. Andini terlihat diantar oleh seorang wanita berkerudung panjang. Mereka berpelukan terlihat mengusap air matanya dan mengangguk seolah dia mengerti apa maksud perkataan ibu itu. Dia sosial di situ. Aki sedikit penasaran, kenapa adiknya tidak ikut mengantar sang kakak keluar. Andini menghampiri Aki Toha dan meminta maaf karena menunggu terlalu lama. Aki hanya mengangguk dan mengajak Andini untuk cepat masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, sosok Andini berubah total. Seorang gadis ceria kini diam 1000 bahasa. Aki Toha tak mau terlibat lebih jauh. Dia hanya fokus ke jalan dan fokus pada tugasnya di awal. Adik saya diadopsi Aki, ucap Andini dengan berlinang air mata. Aki diam seraya berkata, bagus dong, jadi kamu enggak khawatirkan kalau sudah mau berangkat. Ia coba menghibur. Saya senang, tapi saya juga merasa bersalah. Baru berapa minggu saya tinggal Ain, sudah ada yang mau mengadopsi. Mungkin selama ini banyak tua asuh yang ingin mengadopsi dia, tapi terhalang karena mereka juga harus membawa saya. Andini mencoba menahan air mata. Kalau kamu berpikir seperti itu, enggak akan ada rasa syukurnya. Saat ini yang pasti adikmu sudah ada di tempat yang bagus. Sudah ada yang urus, bisa sekolah sampai lulus. Nah, sekarang tinggal kamu yang berusaha buat masa depanmu. Andini menatap Aki Toha, dia tersenyum. Terima kasih Aki. Suasana hati Andini kembali ceria. Mereka pun sudah kembali pulang ke yayasan sebelum maghrib tiba. Di pagi hari sebelum kecelakaan, Ibu Nuri meminta Aki Toha yang menyopir bus untuk membawa para calon TKI ke kota seberang. Tanpa rasa curiga ataupun prasangka buruk, Aki mengiyakan. Mobil berangkat pada malam hari untuk menuju rumah besar Mbah Putri, yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung imigrasi. Agar para calon TKI bisa bermalam terlebih dahulu sehingga esok pagi bisa datang tepat waktu. Dari 13 calon TKI itu, ada Andini yang ikut dalam perjalanan. Saat mereka berpapasan, Andini terlihat begitu bahagia. Ia tersenyum kepada Aki seakan hari itu adalah hari yang paling ia tunggu. Semuanya berjalan normal, namun di tengah perjalanan ada mobil yang memotong jalur bus dan berhenti tepat di depannya. Aki sontak mengerem dan semua penumpang pun terbangun dari tidurnya. Aki hafal betul mobil sedan itu, mobil Mbah Putri. Seseorang turun dari kursi pengemudi. Dilihatnya sosok tak asing, seseorang yang ia kenal, Sabto, rekan sesama sopir di yayasan itu, yang sekarang menjadi sopir pribadi sekaligus asisten Mbah Putri. Dari sini biar aku yang bawa, ucap Sabto yang menghampiri Aki. Lah, terus Mbah Putri? Ya kamu yang bawa, ayo cepetan turun. Sudah nggak ada waktu dan nanti kamu ikutin bus ini dari belakang ya. Aki menuruti permintaan Sabto tanpa bertanya lebih lanjut. Namun Aki sedikit takut karena semenjak kejadian itu, ini kali pertama dia bertemu lagi dengan Mbah Putri. Selamat malam Mbah. Aki langsung masuk ke dalam mobil.
dan duduk di kursi pengemudi. Mbah Putri tidak menjawab apapun. Dia hanya diam. Bus pun melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Begitu pula mobil sedan yang dikemudikan Aki. Di perempatan lampu merah, bus yang seharusnya lurus menuju rumah Mbah Putri tiba-tiba berbelok ke arah kiri yang membuat Aki bingung. Apa Sabto salah? Bisik Aki pelan pada dirinya sendiri. Sudah, ikuti saja, bentak Mbah Putri dari kursi belakang yang langsung dituruti Aki. Bus melaju semakin jauh meninggalkan kota. Malam semakin gelap, bus perlahan memasuki area hutan yang sangat terpelosok. Hutan yang begitu jauh dari pemukiman warga, dan hutan yang senantiasa menyimpan berjuta misteri di dalamnya. Aki menyadari sesuatu. Itu adalah hutan tempat di mana Aki menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Para gadis yang tertidur pulas itu tak pernah menyadari jika jalur bus yang mereka tumpangi bukan menuju tempat yang mereka bayangkan, melainkan perjalanan panjang mereka menuju maut yang siap menjemput. Bus berhenti tepat di belokan hutan yang dulu Mbah datangi. Firasat Aki benar. Para gadis itu akan dibawa masuk ke hutan dan menjadi santapan makhluk hitam itu. Andai kamu tidak cerewet dan menceritakan semua ini kepada kakakmu itu, sudah pasti posisi Sabto akan menjadi milikmu, ucap Mbah Putri seraya Aki melihat Sabto masuk ke dalam hutan sendirian dan meninggalkan bus di tepi jalan. Aki diam, dia tidak menjawab. Dia tersadar jika Mbah bukanlah orang yang sembarangan, bukan orang kaya biasa yang selama ini orang-orang bicarakan. Ada rahasia besar yang mengikuti perjalanan hidupnya. Sabto keluar dari hutan dan naik kembali ke dalam bus. Di situ Aki lihat Sabto menggiring para gadis itu masuk ke hutan satu persatu. Aki yang menyaksikan kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Para gadis itu akan ditumbalkan kepada makhluk itu. Aki gusar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kejadian itu. Mbah Putri yang melihat gerak-gerik Aki geram seraya berkata, "Ayo turun, biar kau saksikan sendiri bagaimana ritual itu. Mungkin ini akan menjadi pengalaman terakhirmu berada di dunia busuk ini." Aki enggan. Dia tak mau terlibat lebih jauh. Namun sorot mata Mbah Putri yang ia lihat dari kaca spion membuatnya tak kuasa menolak. Mereka berdua turun dan masuk hutan. Perjalanan lumayan jauh menuju tempat yang tak pernah ia sadari akan mengantarkannya kepada kematian para gadis itu. Aki mengikuti Mbah dari belakang tanpa ada pencahayaan sedikitpun. Aki hanya mencoba mengikuti suara langkah Mbah yang menginjak dedaunan kering. Namun, suara daun kering itu berbelok ke arah kanan. Aki ikuti itu, namun suara langkah itu semakin cepat. Aki berusaha mengikuti semakin cepat. Semakin cepat dan semakin cepat hingga tak ada lagi langkah yang terdengar lagi. Aki pun tersesat. Dalam langkahnya dia terus berdoa, memohon perlindungan yang maha kuasa. Namun apa daya, ketakutan itu terus menyelimuti. Pundak Aki ditepuk dari belakang dengan sangat keras. "Astagfirullah, siapa itu?" Tak ada jawaban. Aki kembali berjalan. Semakin ia berjalan masuk ke dalam hutan, semakin kuat gangguan itu datang. Kini kakinya ditarik hingga ia terjatuh. Aki terbangun. Aki kembali berjalan sambil terus berdoa. Hutan seakan melarang Aki untuk masuk lebih jauh. Hingga muncul sosok wanita bergaun putih berdiri membelakangi Aki. Aki mundur dan berniat kembali ke jalan.
Namun, langkahnya terhenti saat ada teriakan dari dalam hutan. Teriakan para gadis itu tanpa menghiraukan wanita bergaun putih. Aki berlari. Wanita itu tertawa melengking, membuat telinga Aki sakit. Dan saat Aki spontan menoleh, dilihatnya seorang gadis berlumuran darah dengan leher yang hampir putus tertawa melihat Aki. Ya, dialah gadis itu yang berlari meminta pertolongan di pinggir hutan. Dan mungkin seperti inilah nasib para gadis itu nantinya. Aki kembali berlari hingga akhirnya sampailah di sebuah rumah besar. Rumah tua dalam hutan yang tak pernah Aki bayangkan akan menjadi saksi pembantaian itu. Rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang ada sepanjang hutan ini. Besar, kokoh, dan gelap. Di situ Aki lihat tidak ada listrik, hanya lampu minyak dan petromak yang menerangi seisi rumah itu. Aki berjalan perlahan, dan sampailah ia di pintu belakang rumah itu. Angin berhembus kencang, namun Aki tetap teguh. Dilihatnya jendela kaca samping rumah, dan di situ ia lihat Mbah Putri dan Sabto beserta para rombongan gadis itu sedang menyantap makan malam. Makan malam itu berlangsung sunyi, tak ada obrolan yang berarti, hingga perlahan satu persatu gadis itu ambruk, mereka tertidur tepat di atas meja makan. Aki berpikir lama. Mungkin teriakan yang ia dengar tadi bukan berasal dari para gadis itu, melainkan teriakan dari gadis-gadis yang sebelumnya telah menjadi korban dari kebengisan Mbah Putri. Aki kembali melihat ke dalam rumah, dan betapa kagetnya ia melihat mata Mbah Putri mengarah ke jendela. Mata mereka bertemu. Aki spontan menunduk, hingga ia dengar Mbah Putri tertawa dengan sangat keras. Aki kembali berdiri. Dia tak mau kalah dengan rasa takutnya. Mbah Putri masih memandang arah jendela. Ia lihat Aki sambil tersenyum simpul seakan mengisyaratkan, ini belum seberapa. Sabto mendudukan gadis itu satu persatu kembali ke posisi semula. Sampai beberapa menit kemudian, muncul sosok makhluk hitam keluar dari arah pintu belakang. Sosok itu yang membuat Aki tak bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Dengan kukunya yang panjang, ia sobek leher satu persatu gadis itu. Dia hisap darahnya tanpa tersisa. Dia gerogoti isi kepala hingga wajahnya pun dihancurkan. Aki menyaksikan itu tidak bisa menahan mual dan ngeri. Langkahnya kaku. Ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu, atau setidaknya berlari sekencang-kencangnya. Namun Aki tak mampu. Ia seperti dikutuk untuk merasakan dan menjadi saksi kebiadaban makhluk sebangsanya. Satu persatu gadis itu meregang nyawanya, hingga akhirnya gadis terakhir, yaitu Andini, gadis ramah yang Aki kenal. Kini dalam hitungan detik nyawanya pun akan melayang. Makhluk itu terdiam. Dia lihat wajah Andini dengan seksama. Di belainya pipinya Andini dengan kukunya yang panjang. Dan sesekali ia lihat wajah Mbak Putri. Entah apa yang mereka bicarakan, namun terlihat Andini mulai tersadar dari tidurnya. Ia melihat sekelilingnya dipenuhi darah dan mayat teman-temannya dalam keadaan yang mengerikan. Andini berteriak sekencang-kencangnya yang membuat Pak Sabto segera menahannya untuk tidak kabur. Mbah berdiri, ia langsung memukul Andini hingga pingsan. Aki tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri terpaku sampai akhirnya tangannya ditarik oleh Sabto yang baru keluar dari dalam rumah. Sudah, sampai sini aja kamu tahu. Sabto menarik tangan Aki dan menyeretnya pergi dari situ. Ada apa ini, Tok? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa ikut-ikutan seperti itu? Aki terus mencecar berbagai pertanyaan yang selama ini ia tahan kepada Sabto. Aku gak punya pilihan lain. Aku terpaksa. Anakku sakit dan butuh biaya banyak.
Mbah Putri menawarkan aku posisi di mana aku bisa mendapatkan uang banyak yang cukup untuk hidup keluargaku. Sabto menahan air mata sambil menatap membawa Aki pergi jauh, meninggalkan rumah itu. Lalu makhluk itu dia iblis piaraan Mbah. Bukan, itu suami Mbah Putri. Langkah Aki terhenti. Sabto yang menarik tangan Aki juga ikut berhenti. Mereka biasa, sama seperti kita. Namun karena hasutan iblis, mereka bersekutu untuk mendapatkan harta yang sekarang ia miliki. Dengan bayaran yang sangat mahal, 100 nyawa perawan. Yayasan itu hanya kedok saja. Simbah telah melakukan hal yang itu sejak lama. Saat itu, tengah waktu yang diberikan kepada mereka habis, membuat suami Simbah berubah menggantikan iblis itu, dan jika dalam purnama ke-10 nanti kesepakatannya 100 nyawa itu belum terpenuh juga, maka giliran Mbah yang akan berubah menyerupai suaminya. Kapan purnama ke-10 itu? Malam ini. Lalu apa yang terjadi barusan? Sepertinya suami Simbah tertarik pada gadis itu. Dia menginginkan gadis itu untuk menemaninya di hutan ini, yang tentu saja ditolak keras oleh Simbah. Dia adalah gadis keras 100, lanjut Sabto. Aki terdiam, ia tak tahu harus merespon seperti apa setelah mendengar cerita yang mengerikan itu. Suara teriakan terdengar begitu keras berasal dari rumah itu. Bukan suara Andini, melainkan suara Mbah Putri. Kamu cepat pergi dari sini, sembunyi sebisamu, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Simbah. Sabto melepas pegangannya dan berlari kembali ke rumah besar itu. Aki yang terus mendengar teriakan berlari keluar hutan. Dia ingin cepat pergi dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Dan cerita Aki Toha berakhir sampai di sini. Yusuf dan Laila masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lalu bagaimana nasib yayasan ini setelahnya? Laila bertanya kepada Neira, penasaran. Ya, seperti yang kita tahu, gosip dari mulut ke mulut tersebar begitu cepat. Banyak calon TKI yang kabur setelah mengetahui nasib mereka akan seperti apa. Dan banyak pula orang tua dan kerabat yang menjemput mereka dari penampungan. Cerita Neira. Mbah Putri, bagaimana dengan dia? Yusuf bertanya menimpali. Tak ada yang tahu nasib dia dan Sabto setelahnya. Setelah kejadian itu, Toha menghilang selama beberapa tahun. Nenek sudah mencari dia kemanapun, sudah lapor polisi tapi hasilnya nihil. Lalu nenek ingat nenek punya teman yang ngerti hal-hal seperti itu. Kamu pasti mengenalnya. Neira melihat ke arah Yusuf. Kakekmu, Ki Rusman. Neira menunjuk gelang yang dikenakan Yusuf. Itu dari kakekmu kan? Yusuf mengangguk. Kakekmu berhasil menemukan Toha di desa seberang, di sebuah gubuk dalam keadaan yang hampir seperti orang gila. Namun, berkat pertolongan dari Allah melalui kakekmu, Toha berhasil selamat dan hidup sampai saat ini. Cerita Neira. Terus kenapa Aini muncul di mimpi Yusuf, Nek? Laila kembali tak mampu menahan rasa penasaran. Neira diam dan melihat ke arah Yusuf. Karena aku yang menjadi saksi saat malam itu dia dijemput. Yusuf tertunduk dan membuat Neira dan Laila saling memandang bergantian hening. Dan Yusuf mulai bercerita. Saya sedikit lupa, Nek. Tapi sore itu saya pulang terlambat karena ada tugas OSIS. Dan saat saya melewati kelas 2 IPA 3, saya lihat Budi dan Aini masih berada di kelas. Saya nggak terlalu perhatiin karena memang di kelas lain pun masih ada yang belum pulang. Saat hampir maghrib, hujan turun lumayan deras. Saya putuskan untuk pulang. Saat saya lari menuju halte bus, saya lihat Aini di sana saat ada mobil Kijang berhenti di depan Aini. Dia naik sambil tersenyum.
Saya pikir itu emang sengaja dijemput. Tapi selang beberapa menit, saya lihat mobil itu sudah nggak ada. Padahal seharusnya masih terlihat karena arah ke rumah Aini itu lurus dan lumayan jauh dari belokan. Yusuf berusaha mengingat kejadian yang dia lihat sebulan lalu itu. Itu Sabto. Aki Toha keluar dari kamar, membuat semua yang ada di situ melihat ke arahnya. Sudah lama ia mengincar gadis itu. Kakaknya yang selamat dari pembantaian harus digantikan dengan darah yang sama, yaitu adiknya. Tepat di bulan Januari tahun ini, gadis itu genap berusia 17 tahun. Sabto akan mengantarkan Mbah Putri. Masih hidup? Neira yang bertanya. Tentu saja dia masih hidup. Dia menjadi makhluk menyerupai iblis seperti suaminya, dan mereka hidup di hutan bersama budak mereka, Andini. Dan membawa Aini kepada Mbah Putri adalah jalan satu-satunya bagi Sabto untuk terbebas dari semua kutukan itu. Mata Aki Toha memerah, tersirat kebencian yang begitu besar kepada keluarga itu. Lalu apakah Aini bisa selamat, Ki? Tanya Yusuf. Saat ini mungkin masih. Ritual itu harus dilakukan di malam purnama. Besok lusa, ucap Neira. Semua diam. Aki Toha berpikir lama. Aku harus menebus dosaku, Mbak. Ini kesempatan aku untuk bisa menghentikan mereka dan menyelamatkan gadis itu. Aki menatap sendu kakaknya itu. Neira diam. Dia sangat paham betapa menderitanya adiknya itu selama 7 tahun, dihantui oleh iblis di setiap malamnya. Aku ikut, tegas Neira. Saya juga. Yusuf tak mau kalah, disusul Laila yang minta ikut. Akhirnya telah diputuskan. Besok lusa mereka akan pergi ke hutan itu. Isya telah terlewati. Sepertinya Yusuf dan Laila memang harus menginap malam itu. Namun tiba-tiba pintu diketuk. Assalamualaikum. Salam seorang laki-laki dari balik pintu. Waalaikumsalam. Semua yang berada di dalam rumah menjawab salam itu seakan itu suara yang mereka kenal. Rusman, ucap Nenek Ira saat membuka pintu yang membuat semua orang itu menoleh ke arahnya. Maaf mengganggu malam-malam, aku mau jemput cucuku, ucap Ki Rusman sambil tersenyum ramah. Yusuf berdiri dan langsung menghampiri Ki Rusman yang seakan sudah tahu apa yang terjadi. Jangan libatkan cucuku. Dia terlihat kuat namun sebenarnya dia lemah. Kalau kalian butuh bantuan, biar aku saja pergi besok lusa. Neira mengangguk mengerti maksud Ki Rusman. Memang awalnya dia juga tidak mau kalau Yusuf dan Laila ikut. Tapi Ki, Yusuf juga mau ikut. Ki Rusman melihat Yusuf dengan tatapan marah, hingga Yusuf pun diam tak membantah. Mereka berdua pamit pulang, sedangkan Laila tetap tinggal di rumah neneknya. Jalan lurus saja, jangan tengok kanan kiri, ikuti langkah Aki. Iya Ki. Mereka jalan ke depan melewati gedung itu. Hawa dingin mulai merasuk ke tubuh kurus Yusuf. Dia menggigil. Ki Rusman yang melihat hal itu langsung melepas jaketnya dan dipakaikannya kepada cucunya itu. Kalau kamu ada apa-apa itu bilang sama Aki. Jangan tiba-tiba menghilang dan ikut campur sama hal-hal kayak gitu. Iya Ki, jawab Yusuf singkat. Jalan menuju ke depan dirasakan sangat jauh oleh Yusuf. Dia berjalan di belakang kakeknya. Dilihat punggung kakeknya itu bidang dan tegap. Yusuf tak banyak bicara. Kini ia berjalan melewati gedung itu. Dia tak berani menoleh. Namun rasa penasaran itu semakin kuat. Dia takut, tapi setidaknya ada kakeknya di sana. Dia menoleh ke arah kiri, tepat di jendela ruangan pertama.
Tidak ada apa-apa, Yusuf lega. Dia kembali berjalan. Namun tiba-tiba sesuatu keras menghantam kepalanya. Yusuf ambruk dan kembali pingsan. Tepat pukul 11 malam, pintu rumah Nek Ira kembali digedor. Semua orang terbangun dan bergegas menuju pintu depan. Saat Nek Ira membukakan pintu, dan betapa terkejutnya ia melihat Ki Rusman berdiri dengan nafas terengah-engah. Di mana cucuku?" ucap dengan nada tinggi. Semua orang saling berpandangan. Sudah jelas-jelas mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Yusuf dijemput olehnya. Sialan, Ki Rusman tak kuasa menahan amarahnya. "Toha, ikut aku sekarang, dan kalian berdua tunggu di kami pulang. Jika malam ini ada yang datang, jangan bukakan pintu, tetap diam di dalam rumah sampai azan subuh berkumandang."